kabar adik-adik? Semua sehat bukan? Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu walaupun masih lewat YouTube. Tapi kita percaya Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus. Dan kita mau datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Bapa kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu buat pada kami Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik bersyukur lagi, kita datang kepada Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu pada hidup kami Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk datang, memuji, menyembah Tuhan. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami. Dan kami mau persiapan hati kami untuk Tuhan bentuk semakin hari, semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, siapa yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Pasti semuanya mau ya bertumbuh dalam Tuhan ya. Syaratnya apa coba? Syaratnya kita harus rajin baca kitab suci dan kita harus rajin berdoa kepada Tuhan. Yuk kita nyanyi pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita harus rajin membaca kitab suci dan kita harus rajin datang kepada Tuhan setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik,
kalau kita terus bertumbuh, Tuhan Yesus pasti sangat sayang pada kita. Dan kita juga mau mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus seumur hidup kita. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku rindu untuk mencintai Engkau seumur hidupku Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mencintai aku dan mengorbankan dirinya untuk aku. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami rindu untuk selalu cinta kepada Engkau Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, membuka telinga kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk Tuhan isi dengan firman Tuhan, dan biarlah kami terus bertumbuh semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kakak kami yang membawakan firman-Mu, Engkau mengurapi dan memberkati beliau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita mau mengingat kembali 3 cerita kita di minggu yang lalu. Yang pertama, cerita tentang apa tuh? Nih, yang binatang ini nih. Embe. Iya, cerita tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba, adik-adik. Gembala ini sangat mengasihi domba-dombanya. Setiap hari, gembala ini membawa domba-dombanya ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang, agar domba-dombanya ini bisa makan dan minum sampai puas. Dan kalau menjelang malam, gembala domba ini akan membawa kembali domba-dombanya untuk kembali ke kandang. Dan sebelumnya, dia menghitung tuh domba-dombanya. Semuanya sudah pulang apa belum ya? 100 ekor domba-dombanya itu sudah pulang apa belum, begitu. Nah, sampai pada suatu hari, saat menjelang malam, gembala domba ini membawa domba-dombanya pulang ke kandang. Dan dia menghitung 1, 2, 3, 4, sampai domba yang terakhir ternyata cuma ada berapa? 99 ekor, adik-adik. Berarti kurang berapa? Kurang 1. Aduh, gembala domba ini bingung. Waduh, kemana 1 dombaku itu ya? Kenapa dia tidak pulang ya? Kemudian gembala domba ini mulai mencari satu ekor dombanya yang hilang itu. Dia mencari ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sambil berteriak-teriak, gimana? Embe, gimana kamu? Embe, gitu.
sampai dia mendengar sama-sama suara mbe, mbe, begitu. Wah, dia bersukacita. Wah, itu suara satu dombaku yang hilang. Kemudian dia mencari tuh, dan kemudian ternyata satu dombanya itu tersesat adik-adik. Dia melihatnya, dan gembala domba itu mengambil kambing dombanya ini. Dibawa pulanglah dombanya itu, dibersihkan, dimandikan agar dombanya ini tidak kedinginan. Dan kemudian dia bersukacita karena satu dombanya ini sudah pulang kembali ke kandangnya. Iya. Kemudian cerita yang kedua, cerita seorang ibu yang mempunyai apa ini? Uang logam dirham. Sebanyak berapa ibu itu punya? Sebanyak 10 buah adik-adik. Ibu itu punya uang logam dirham sebanyak 10 buah. Dan ibu itu selalu menyimpan dengan hati-hati 10 uang logam dirhamnya. Kadang-kadang dia melihat kembali, dia hitung, masih ada 10 enggak ya? Dilihat, kemudian disimpan lagi dengan hati-hati. Sampai pada suatu hari saat ibu itu melihat uang dirhamnya dan dihitung, ternyata cuma ada berapa? Cuma ada 9 buah adik-adik, kurang 1. Waduh, ibu itu kaget, ibu itu bingung. Waduh, kemana ya satu uang logam dirhamku ya? Wah, ibu itu mulai mencari uang logam dirhamnya. Dia cari ke seluruh rumahnya, dia cari ke tempat-tempat yang gelap, ke tempat-tempat yang kotor. Dia senterin tuh, dia lihat di mana ya, ada nggak ya? Dan ternyata akhirnya dia menemukan sesuatu yang berkilat-kilat. Dan ternyata apa? Ternyata satu uang logam dirhamnya. Wah, diambilnya satu uang logam dirhamnya itu. Ibu itu bersukacita, dia bersyukur karena satu uang logam dirhamnya sudah ditemukan. Dan cerita yang ketiga tentang seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, si sulung dan si bungsu adik-adik. Si bungsu ini nakal adik-adik. Dia bilang pada papahnya kalau dia tidak suka di rumah papahnya. Dia minta uang yang banyak, dia mau pergi dari rumah papahnya. Akhirnya papahnya memberikannya dia uang yang banyak. Si bungsu ini pergi keluar dari rumah papahnya. Kemudian dia pergi bersenang-senang, berfoya-foya bersama teman-temannya. Sampai uangnya habis. Setelah uangnya habis, teman-temannya pergi meninggalkan si bungsu ini adik-adik. Dan kemudian si bungsu ini mencari makan dengan bekerja kepada seorang petani. Dia menjadi seorang penjaga babi adik-adik. Dia melihat babi-babi itu makan dengan puas, makan makanan babi. Dan dia berpikir, aduh, aku mau juga makan makanan babi, begitu katanya. Dia makan makanan babi itu, tapi ternyata si pemilik babi-babi ini berkata, hei, kamu tidak boleh makan makanan babi ini, kamu harus mencari makananmu sendiri, begitu. Aduh, si bungsu ini sedih adik-adik. Dan dia ingat bahwa di rumah papanya tidak ada satu orang pun yang kelaparan. Semua orang di rumah papanya makan dan minum sampai kenyang. Dia berpikir bahwa dia akan kembali ke rumah papanya. Ya, aku akan pulang kembali ke rumah papaku. Aku akan meminta maaf dan kembali ke rumah papaku. Begitu. Akhirnya si bungsu ini kembali ke rumah papanya. Papanya bagaimana adik-adik? Wah, papanya ternyata menyambut dengan penuh sukacita anaknya yang hilang ini, anak yang sudah pergi ini. Dia berlari, dia menyambut anaknya. Dan si bungsu ini menangis dan dia meminta maaf kepada papanya. Papanya bilang, iya anakku, aku bersukacita karena satu anakku yang hilang sudah ditemukan kembali. Engkau sudah pulang kembali ke rumah papamu. Mari kita bersama-sama berkumpul di rumah ini, begitu kata papanya. Papanya bersukacita karena satu anaknya yang hilang sudah kembali. Nah adik-adik, Tuhan Yesus kita sama seperti gembala domba itu yang begitu mengasihi domba-dombanya. Sama seperti ibu itu yang begitu merawat uang logam dirhamnya. Dan sama seperti papa itu yang rindu menyambut kembali anaknya yang hilang untuk pulang kembali ke rumahnya. Tuhan Yesus kita sangat mengasihi kita, memperhatikan kita. Saat kita terhilang, Tuhan Yesus menunggu kita untuk kembali kepadanya, kembali menjadi anak-anaknya yang baik, kembali untuk mendengar firman Tuhan, kembali untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kita rindu menjadi anak-anak Tuhan yang baik ya adik-adik ya, karena Tuhan begitu mengasihi dan memperhatikan kita. Ya, kita baca ayat hafalan kita pagi hari ini ya adik-adik ya. Ayat hafalannya masih dari Yehezkiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari. Iya, ditunggu ayat hafalannya dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur pagi ini Tuhan,
karena kami tahu kami punya Engkau, Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Allah yang memperhatikan kami, Bapa kami yang baik yang selalu merindukan kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami pun rindu Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih, dan semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan terus belajar untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, ditunggu video ayat hafalannya. Selamat hari Minggu. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua.